Halo Kak. Halo Sonya. Yes. Oke. Apa kabar Kak? Semoga cepat sembuh ya. Iya Sonya. Tadi lumayan. Saya dari tadi tuh jam 4 Mm-mm. sampai baru banget jam 21 tadi Ya. itu ya nggak berhenti buat ngajarin ya. Dari jam berapa Kak? Sorry. Jadi tadi tuh aku dari jam 4 ngajarinnya ya. Dari jam Sampai 4 jam? sore sampai jam 9 malam tadi. 9 malam tadi. Oh ini jadi baru selesai Ya, 15 menit gitu. iya Ini baru betul. istirahat 15 Buset, cepet Iya. Kak. Oke ya. Oke, Sonya. Kemarin kan kita bahas itu ya, grafik sinus ya. Nah, Mm. oh ya kamu mau ngebahas apa nih? Yang kemarin tadi kan kamu ngomong gitu ya. Ada yang mau Iya jujur atau dari aku? sebenarnya tuh eh, enggak sih Kak. Jadi aku sebenarnya kayak ya apa aja sih. Aku kan bakal Kakak berarti udah paham, udah kebayang lah ya Kak tipe-tipe soal di tempatku gimana. Hmm, Kebayang. Jadi kayak kayak lebih ke kursi diskusi Kurva, kurva. Ya, saya mau bilang kurva. ya diskusi kurva, tapi kan kayak dari banyak aspek sampai kita tuh bisa ngegambar gitu, kayak dilihat dari simetrinya. Jadi tuh tipe soal ujiannya tuh full essay, terus nanti Hmm, dia tuh kayak soal aplikasi gitu loh, Kak. oke. Soal aplikasi Eh, misalnya nanti dikasih cerita ada apa-apa-apa, tapi nanti kita tuh harus tahu, oh ini tuh kita harus cari simetrinya pakai ini. Kalau tipe soal yang kayak gini dia simetrinya atau apa. Nah aku ya mungkin awalnya kan kalau mau tahu gitu kan harus belajar dasarnya kan gitu. oke ya. Tapi Oke. kalau boleh sih, uh, kalau boleh Hmm, sih ya, kalau bisa sih ya Kenapa? ini. Fungsi atau kenapa? Tunggu jujur aku lupa kemarin notesnya dia. Iya fungsi tapi kayak fungsi sin kostan ini tapi ya apa sih namanya? Bentar aku mikir dulu. Oke, gak apa-apa. Santai aja ya. Iya, ya sampai bisa ngerjain lah gitu kayak soal-soal yang aku kasih ke kakak gitu. Oke. Kayaknya itu belum. Belum, belum. Oh ya oke. Aku tuh nggak ada soal ujiannya lagi tapi kayak ya udah deh kak pokoknya basic-basicnya dulu. Tapi ya Oke. bebas sih kak. Oke, ntar ya. Oh ya, oke. eh Kemarin kita yang ini ya, trigonometri sebenarnya eh ini ya, tinggal kita masukin aja ya. Ini kan sudutnya kan banyak ya. Dari Mm-mm. 0 derajat sampai 360 derajat ya. Nah, kita coba gambarin itunya dulu ya. 0 derajatnya, 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Ini Mm-mm. kita kasih intervalnya jaraknya mungkin 30 derajat, 30 derajat ya, Pak. Sorry, siapa namanya? Mm-mm. Soalnya Sonya ya. Sonya ya. Oke. Nah, jadi ini kita di tengahnya itu berarti 180 ya. 180 derajat. Di sini mm-mm. 90 derajat. Di tengah antara sini 270 derajat ya. Nah, cuman ini intervalnya tuh masih 90 derajat, 90 derajat ya. Nah, ini ke sini 90 derajat. Kita coba bagi 30 derajat, 30 derajat ya. 30 derajat, 30 derajat. Ini 300 derajat Mm-mm. dan ini 330 derajat ya. Ya, Nah, ntar 300 derajat, ini 330. Nah, kalau yang ini kita bagi dua, ini 210 derajat. Jadi intervalnya itu eh, 30 derajat, 30 derajat ya. 240 ya. derajat. Sebenarnya boleh lebih kecil lagi ya. Cuman semakin kecil semakin kecil interval antar ininya interval antara sudutnya itu semakin banyak titik-titiknya ya. Jadi kita Mm-mm. cukup beberapa aja ya.
Ini 120 derajat, ini 150 derajat. Terus ini kita bagi 2. Ini yang 30 derajat, ini 60 derajat ya. Oh ya, kita kan baru nemuin tuh sampai 270 derajat ya kemarin ya. Aku udah Berhenti nemu di sih sini ya. Kak selanjutnya. Ya, Biar cepet langsung aja ya Kak. Ini kan 300. boleh. Kan itu jadi min 60. Jadinya min setengah akar 3. Tuh, min Terus setengah akar min 3 setengah ya. akar 2. Min setengah Min akar setengah. 2, Min min setengah setengah, 0. dan 0 ya. Nah, sekarang kita titik, oh ya, ini kan paling gede berapa? Ini paling gede itu 1. Berarti itu untuk sumbu sumbu Y-nya ya. Min 1 sama 1. Betul. Min 1 dan 1 ya. Paling kecil min 1, paling besar Hmm. itu 1 ya. Yap. Paling kecil min 1, yang paling besar itu 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin, eh, aku ngasih ini ya. Kalau ada akar 2, itu nilainya 1,4, ya 1,414 ya. Ini sebenarnya Hmm. panjang, cuman kita pakainya sampai segini aja ya. Terus kalau akar 2, akar 3, itu nilainya 1,7 sekian ya. 1,7 lah dibuletin ya. Sebenarnya panjang banget ya kalau ada akar yang irasional. Kalau akarnya itu, kalau akarnya irasional kan sebenarnya dia nggak bisa kita jadikan A per B ya. Jadi Hmm. mau gak mau kita panjangin, cuman segini aja juga cukup ya. Jadi nilainya 1,414. Eh, oh ya, ini kalau dibagi 2 berapa nih? Setengah dibagi, dikali akar 2. Artinya akar 2 dibagi setengah jadi berapa? Setengah akar Akar 2 2 berarti. Berarti dibagi 1,4 dibagi 2. 1,4, 2,8. oh dibagi 2. Dibagi 2. Oh iya, Betul, ding, sorry, dibagi sorry, 2. sorry, sorry. Artinya akar 2 dibagi 2 ya. Akar 2-nya 0,7. 1,4, Iya, 0,7 ya. 0,7. 0,707 lah ya. Hmm. 0,0707. Sekarang setengah akar 3, berarti segimana? Em, Setengah akar 3 0, itu akar ya. 3 dibagi 2. Setengah ya, Ya, sorry. Setengah akar 3. 0,86. 0,86 lah ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin ya. Kira-kira 0,86, ini kita anggap aja nih 0,7 ya, ini 0,5 misalkan. Di tengahnya 0,5, ini 0,707 ya. 0,707, yang ini 0,8. Oke. 0,86. Nah, di sini juga sama nih. Di sini misalkan minus 0,5, di sininya minus 0,707, dan di sininya min 0,86 ya. Oke. Mm-mm. Nah, ini kita jadi patokan sebagai ini itu minus akar 2 ya. Minus setengah akar 2. Yang ini minus setengah akar 3. Terus ini setengah ya. Min setengah. Terus yang ini setengah akar 2. Dan ini setengah akar 3 ya. Jadi maksudnya Oke. gitu ya. Kita biar kebayang koordinatnya di mana ya. Nah, sekarang Ya. pertama kita coba 30 derajat. Sin 0 derajat itu di 0 ya. Sin 0 derajat di 0 berarti titiknya di sini ya. Aku kasih titik warna merah di sini. Terus sin 30 derajat. Sin 30 derajat berarti hasilnya adalah setengah akar 1 atau setengah ya. Setengah akar 1 atau setengah. Berarti setengah itu di sini ya. Sini kita tulis. Sini. Nah, selanjutnya itu, sorry. Layarnya mati ya. Mm-mm. Bentar ya. Udah muncul lagi? Em, Belum, Udah Kak. muncul? Oh, bentar. Sudah? Iya. Oke ya. Nah, sekarang udah 30 derajat berapa? 45 derajat. Nah, Kak, tapi di sini nggak ada 45 derajat. Kita bikin aja di tengah ya. Di tengah, berarti di tengah antara 30 dan 60 ya. Soalnya ya. Di Mm-mm. antara 30 dan 60 itu 45 derajat. Berarti 45 derajat berapa? Setengah akar 2 ya. 2. Setengah akar Mm-mm. 2. Berarti setengah akar 2 itu yang ini ya. Kita tarik garis.
di sini ya. Bentar. Oke. Nah, di sini ya titiknya ya. Nah, sekarang ini 45 derajat ya. 45 derajat gak perlu ditulis. Pokoknya itu 45 derajat itu pokoknya antara 30 dan 60. Kita bikin tambahan titik aja ya. Nah, sekarang Ya. sin 60 derajat. Itu setengah akar 3. Setengah akar 3 itu 0,86. Berarti yang ini ya, ketemu di Mm. sini ya. Nah, yang ini, garis yang ini, kita tarik garis, ya, ketemu di sini, gitu ya. Jadi sin 60 derajat itu setengah akar 3 ya. Sorry, ya Oke. sin 60 derajat setengah akar 3. Sekarang sin 90 derajat ya. Sin 90 derajat itu hasilnya adalah 1 ya. Berarti kita tarik garis dari 1 ke 90 derajat ya. Koordinatnya 90 derajat, 1 ya. Nah, di sini letaknya ya. Sekarang kita ke sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu artinya sin 180 derajat dikurangi 60 ya. Berarti setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 di mana? Di 0,86 ya, Patricia ya. Kita tarik garis, misalkan yang biru ya. Kita tambahin yang warna biru. Ini ke 120 derajat. Ketemu titiknya di sini ya. Di sini. Nah, sekarang kita ke sin udah 120 derajat. Nah, ada 135 derajat. 135 derajat itu terletak di antara 120 derajat dan 150 derajat ya. Ini ada 135 derajat. Kita masukin ya. Masukin sin 135 derajat itu adalah sin 180 derajat dikurangi 45 derajat ya. Gitu. Berarti sin 45 derajat itu setengah akar 2. Ya udah kita masukin setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu 0,707 ya. Sini. Mm-mm. Tuh, berarti kita tarik garis ke 135 derajat ya. Nah, di sini kita titikin lagi. Nah, sekarang sin 150 derajat itu nilainya setengah. Berarti kita ambil dari setengah itu ke 150 derajat ya. Nah, Kak, sini aku ya. boleh Kenapa? ini nggak, Kak? Sorry Boleh. banget. Kenapa? Eh, Berarti ininya tuh, bentar, kalau kakak boleh zoom out. Mhm. Aku sorry banget ya kak, kesannya aku kayak ini aku paham Gak belajar apa-apa. basic, tapi kadang aku ini. Berarti ini kan pokoknya nanti sampai habis itu dia bakal ada naik turun kan, jadi satu lingkaran gitu Betul. kan. Betul. Oke. Kalau misalnya kayak skip langkah ini nggak apa-apa nggak kak? Soalnya aku kayaknya harusnya udah paham. Oke, gak apa-apa ya. Nah, lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Jadi ini nanti bentuknya gini ya, artinya ya. Hmm. Jadi kalau kita Oh, tarik garisnya, ya, itu jadi satu satu apa ya, satu lembah satu bukit ya. ya. Jadi satu Nah kak, tapi kenapa? oke, jadi satu lembah satu bukit. Oke, paham. Hmm. Tapi kalau Nah, misalnya di kayak grafing kalkulator gitu kan, eh ya, aku tuh kadang kayak penasaran aja. Aku paham ini kan kita kan gambarnya kakak kan gambarnya per derajatnya kan. Tapi kan kayak kalau di grafing betul. kalkulator nih suka kayak dia tuh kayak em, pas turning point yang pertama nih misalnya. Turning point yang pertama berarti kalau di Mhm. ini yang di pas 180 ya kak. Nih, kalau di sumbu Excel 180. Ya, Itu kan dia kan emang pi gitu kan sebenarnya hasilnya kalau dalam radian gitu kan. betul. Ah, kan dia kan kalau dalam radian pi, makanya ini kayak kalau aku buka grafing kalkulator, kalau aku masukin fungsi fx sama dengan sin x, dia itu kan bukan dalam radian, tapi dia kayak jadinya 3,141 bla 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 bla, koma nol gitu kan. Itu kenapa bisa jadi tiga koma satu Hmm. empat satu bla 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 bla, koma nol gitu. Paham nggak kan maksud aku? Nah, paham, yang ini maksudnya jadi 3,14 kan ya? Iya, 3,14 Karena koma nol gitu ya kan, titik satu itu empat satu 15. sekian. Jadi Heeh. hmm, ini kan pi ya, 180 derajat itu pi. Lalu gimana maksudnya? Iya, enggak sih kalau udah gitu doang, aku kayak cuma nanya doang. Dia kan
Itu kan kayak makanya jadinya titik koordinatnya kalau misalnya gambar di graphing calculator itu dia tuh jadinya 3,141 X-nya semua X-nya terus kayak Y-nya 0,0 gitu loh. Kayak titik itu gitu. Enggak sih aku cuman kayak mau confirm aja itu karena Oh, itu kan. betul, karena ini sebenarnya itu tuh di kalkulator itu dia itu otomatis dalam bentuk radian Ya. soalnya gitu. Mm-mm. Jadi harus kita ubah di kalkulatornya itu sumbu X-nya itu dalam bentuk derajat gitu. Jadi kalau ada Hmm, tulisan optionnya itu degree dalam bentuk degree, ubah ke bentuk degree biar munculin oke. ini tuh dalam bentuk derajat gitu. Ya, Ya, oke. Itu sih Kak yang kalau aku oke. lihat aku kirim di WhatsApp kayak gitu doang gitu kayak aku cuman mau ya nanya konfirmasi aja gitu. Oh ya, oke ya. Oke. Nah, untuk kalau cos S, sorry, cos S. Cos X itu sebenarnya mirip ya kayak sinus ya. Jadi nanti Mm-mm. sebenarnya, bentar. Jadi kalau aku punya ini, bentar ya. Jadi sebenarnya waktu itu tuh, bentar ya. Jadi kalau misalkan aku punya cos X, ini Ya. sebenarnya mirip aja ya kalau misalkan kita punya Mm-mm. cos X. Itu mirip kayak sin X, cuman bedanya dia mulai dari satu. Ya, I mungkin see. gimana? Hmm, jadi dia mulai dari satu, eh, terus nanti jadi turun ke sini. Ini 360 ya. Ini aku Ya. bikinnya mungkin 5 aja ya. Ini 360 derajat, ini 180 derajat, ini 90 derajat, ini 270 derajat ya. Nah, Oke. ini 0 derajat. Nah, Karena ini cos cara 0 untuk derajat tuh satu ya. betul, karena cos 0 derajat itu satu ya. Jadi kalau di sini Ya. ada angka satu, di sininya, oh ya selalu maksimumnya itu min satu dan satu ya. Kalau Ya. bentuknya itu depannya itu satu ya. Karena kan ini artinya satu dikali cos X ya. Hmm. Jadi kalau Hmm. depannya satu kali cos X, maka amplitudonya itu satu. Ya, Ini amplitudo Kak, itu bentar. maksud ya Amplitude itu maksudnya eh, jarak dari titik pusat nol, bukan dari pusat nol. Pokoknya kan kita punya gini ya. Set, misalkan kita gambar dulu ya. yuk. Nah, ini paling tinggi kan di satu ya, Mm-mm. rendahnya di min satu. Mm-mm. Jadi amplitudo itu eh, jarak positifnya. Jadi yang ini ke sini gitu. Bukan positif sih, lebih ke setengah dari puncak ke puncak. Ini puncak ke puncaknya berapa? Sorry, puncak ke Dua. lembahnya totalnya adalah dua ya. Jadi kalau misalkan kita mencari amplitudo itu adalah setengah dari jarak antara puncak ke eh, paling terendahnya gitu ya. Dan ini selalu positif. Jadi kalau misalkan kita mungkin geser aja nih misalkan ini bisa digeser ya. Bisa Yuk. geser vertikal ya nanti eh, ada rumus sendiri ya. Jadi Mm-mm. ketika ada nanti kalau ada cos X itu sama dengan nanti mungkin lebih aku jelasinnya nanti ini A di rumus umumnya itu A dikali cos X. Ini bisa sin X juga ya. Sorry. Dikali cos B dalam kurung X ditambah C plus D gitu. Ini rumus umum untuk grafik cos ya. Jadi A ini apa? A ini adalah amplitudo ya. Yuk. Amplitudonya. Amplitudo. Itu. Wait, Amplitudo. Kak, bentar. Bentar. Amplitudo cos X A. Oke. Jujur aku kalau yang ini, tapi berarti masih nanti ya Kak yang ini ya. eh Kalau misalnya, bisa ya. ya atau enggak satu-satu dulu deh Kak masalah amplitude ini. Oke. Heeh. Oke. Jadi kalau amplitudo itu jarak setengah dari
setengah dari puncak ke lembahan gitu. Ya, Ya. itu nilainya harus positif ya. Jadi kasih apa ya? Kasih mutlak ya. Mutlak. Jadi dia tuh Hmm, nilainya positif. Gak mungkin amplitudo itu -1 itu enggak ya. paham, paham. Tapi Masuk kalau akal di ya. sini, kalau di rumus ini itu bisa aja kalau di sini ya. Tapi Ya, kalau paham. kita eh, ngomong amplitudo secara di grafik, amplitudo itu dilihat dari selalu positif gitu. Oke? Oke, Kak. Jadi gini, Nah, tadi kan nah, itu kan Kakak kan amplitude punya. Coba Kak boleh tolong zoom out dikit. apa? Aku mau lihat. Halo Kak. Ya. Itu tadi kan Kakak kan tulis tuh yang di F1X sama dengan 1 cos X gitu kan. Tapi Mm-mm. itu kan sebenarnya satu itu kan dia juga A gitu kan. Tapi kan Iya, betul. kadang kan emang ada kayak misalnya -2 cos X kayak gitu. Ya oke, nilai amplitudo dia selalu em, aku paham maksudnya kenapa nggak boleh minus ya. Karena mau nggak mau emang itu kan jaraknya gitu kan. Kayak dia Betul, jarak jarak dia nggak bakal mungkin nggak mungkin minus negatif. gitu. Ya nggak bakal mungkin negatif. Tapi kalau yang pas si A-nya ini kalau misalnya negatif, itu mungkin nanti aku mau tahu sih kayak jadinya gimana penggambaran grafiknya atau apa gitu Kak. Atau nggak kalau Boleh, misalnya kita geser atas bawah, ke samping kanan kiri boleh, untuk boleh. semua sin kostan Jadi gitu. kalau Heeh. misalkan ini -1, ya, artinya dia mulainya dari -1, Patricia, sorry, Patricia, Sonya ya. Jadi Hmm, dari 0 ini jadi 1. Jadi dia terbalik ini. Bentar ya. Ini jadi terbalik. Dia jadinya terbalik gitu. Karena dia -1 dikali cos 90 derajat. Kan cos 90 derajat misalkan. Sorry. Cos 0 derajat kan 1 ya. Berarti mm-mm, ini -1 dikali cos 0 derajat itu 1. Ya. -1 dikali 1 itu hasilnya -1. Jadi dimulainya itu justru dari -1. Jadi kayak apa ya? Kayak dibalikin aja. Kayak diputer hmm, gitu ya. Tapi tetap kalau oke. Tapi ini ada rumus pastinya nggak? Aku penasaran. ada Kayak, ini kan, sorry ya, rumus pastinya hmm, sebenarnya tinggal sama aja. Coba ya. Kita nggak usah banyak-banyak dulu aja ya. Coba kita oke, pakai 5 titik aja ya. 5 ya, titik yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat ya. 5 titik dulu aja. 0 yuk, derajat, 30 derajat, sorry, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat ya. Kita punya rumus F, misalkan Fx sama dengan -1 atau -2 juga nggak apa-apa ya. -2 mm-mm, cos X. Ya. Kalau dia -2, artinya -2 dikali cos X ya. Gitu. Sekarang ya, coba kita masukin ketika X-nya 0 derajat ya. Ketika mm-mm, X-nya, atau kita dari sini ya, gambarnya gini aja. Jadi F 0 derajat gini ya. 0 derajat, F 90 derajat, F 180 derajat, ya, F 270 derajat, dan F 360 derajat ya. Nah, kita mulai dari F 0 derajat. F 0 derajat berarti kita masukin X-nya 0 derajat ya. Soalnya ya. Berarti ya. -2 dikali cos 0 derajat. Cos 0 derajat ya. 0 derajat. Ini nanti jadinya gimana? -2 dikali berapa? Cos 0 derajat sama dengan Ya, ya, satu. 1. Berarti sama dengan Y-nya jadinya adalah -2 gitu ya. Oke. Oh, ya, ya, ya. Jadi mulainya itu dari bawah gitu. Dan ini kayak kalau Kita coba ya, ini misalnya langsung aja ya. hmm, kan Kenapa? nanti kan X-nya kan kayak agak ada banyak gitu kan. Kayak kalau misalnya X-nya 30, 60, 90, nah itu kan akan dia lama-lama kalau kita hitung satu-satu akan bisa membentuk grafik gitu ya, Kak. Sesuai dengan Betul. kayak itu. Oke, siap-siap. Paham, paham. Oke, oke. Oke. Lanjut atau udah? Aku Udah nggak paham? tahu deh, Kak. Aku terserah Kakak aja. Aku kayak paham, tapi takutnya kalau
Oh, kalau dilanjutin hitungnya ya, Hmm? min 2 kali Atau cos. langsung cepet aja ya. Langsung cepet. Ini min 90 derajat berarti min 2 dikali cos 90 derajat ya. Ya, 90 min 2 derajat itu kali berarti min 2 dikali 0 ya. 0. Berarti Ya, ini 0 derajat gitu. Sekarang min 2 dikali eh cos cos 180 derajat. 180 derajat berarti pakai kuadran yang kedua ya 2. berarti ya. Satu sama Kuadran 2 nol. rumus Berarti 0. betul. Ah, sorry. Eh Eh, berarti ini berarti min kan 2 dong. 180. Kenapa? Min 2 deng, sorry Kak. Hmm, apanya min 2? Iya-nya. Kan kalau Ya, 180 berarti 180 kurang 100, kurang 0. Ya. kurang 0. Iya, kurang 0. 180. 180 dikurangi 0, betul. 180 dikurangi 0. 0 derajat cos 0 derajat. Sorry. 0. 1, sorry, Hmm, 1, 1. 1 Cos ya. 0 derajat 1. Hmm, Min 2. bentar. Bener kok, Kak. Hmm, hmm, harusnya dia di 2 ya. Bentar. Oh, soalnya ini, Hmm, soalnya soalnya ini, soalnya kan cos di kuadran 2 kan ya minus ya. negatif. Jadi min 2 kali min Betul. 1. Ya, min 1 ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 ya, gitu. Hmm, Nah, sekarang min 2 dikali cos 270 derajat ya. yuk. 270 derajat. Berarti minus 2 dikali cos 270 derajat, berarti pakai kuadran 2, tapi ditambah, sorry, kuadran 3, berarti 180 ditambah 90 derajat ya. Ya, dan itu Berarti dia, dia sorry, negatif ya. Dia positif di kuadran 4 gitu. Cos ke positif di kuadran 4 berarti dia tetap negatif ya. Tapi karena dia cos 90 derajat itu 0, maka yang nggak ngaruh ya positif atau negatif ya. Jadi min yuk. 2 dikali 0 artinya gitu. Karena Ya, dia 180 derajat ditambah 90 derajat, berarti cos 90 derajat itu 0. Nah, sekarang berarti sorry, 0 ya. 0, 0. Ini bukan 0 derajat yang atas. Oke. Nah, sekarang yang 360 derajat, berarti min 2 dikali cos 360 derajat. Ya, ini berarti min 2 dikali cos 360 derajat, berarti kita pakai kuadran 4. Kuadran 4 itu positif ya. mm-mm. Positif berarti eh, Min 360 0 derajat ya. 360 derajat dikurangi 0 berarti 1 ya. Yuk. 1. Ya. Cos 0 derajat 1. Berarti ini jadinya minus 2 ya. Ini kan artinya cos 360 derajat dikurangi eh itu ya, dikurangi 0 ya. 0 derajat. Berarti sama dengan cos 0 derajat. 0 derajat itu sama dengan 1. Jadi ini min 2 dikali 1 ya. Soalnya ya. Ya, Ya udah ya. kita masukin aja min 2. Oh sorry, kita bikin aja 0 derajat, min 2, 90 derajat, 0. Terus ini 180 derajat, 2 ya. Koordinatnya ya. 270 Mm-mm. derajat, 0, 0, sorry ya, 0. Terus 360 derajat, minus 2 gitu ya. Kita masukin aja ke titik ini ya. Ya. Ini kita ganti aja 2 ya, minus 2, ini 2. Biar cukup. Nah, berarti itu 0 derajat, min 2, berarti di sini ya. Koordinat pertama di sini, koordinat kedua di mana? 90 derajat, 0, berarti di 0 ya. Di Y-nya 0. 180 derajat, 2, berarti itu ya, di puncak ya. Di puncak. Cos 270 derajat, sorry, 20 derajat, 0 ya ini ya. 20 derajat, Mm-mm. 0, berarti di sini, di titik 0. Dan 360 derajat, minus 2 di sini ya. Oke. Nah, ini ketemu ya. Hasilnya itu nanti gini. Ini sebenarnya harusnya titiknya lebih banyak biar kebentuk lebih mulus ya. Ini Ya. kalau gini Oke. cuman biar kebayang aja ya. Jadi berarti aku bisa mengambil kesimpulannya kalau kayak gini, tadi amplitudonya tuh 2, jaraknya tetap 2 gitu kan, ke atas 2, ke bawah 2 gitu kan, Kak. Tapi Betul. kalau dia depannya ini kan kebetulan kalau di fungsinya efek sama dengan min 2 cos X, dan itu yang bikin itu jadi kebalik gitu. Karena kalau kita buktiin, kita masukin em, derajatnya gitu, dia akan mulainya di min 2 gitu. Kan kayak. Betul. Ya, Oke. betul ya. Jadi itu eh
Jadi si amplitudo itu yang paling depan atau si nilai A-nya, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi pertama ya. Jadi si nilai A ya, nilai A, nilai A itu mempengaruhi kalau A-nya 2, sorry. Kalau A-nya negatif gimana? Kalau negatif Kalau nilainya negatif dia kayak kurungnya kebukanya kayak gimana ya aku nyebutnya? Aku nggak tahu atau bahasanya Kak. kebalikannya aja ya. Kebalikan Nah, dari positifnya ya. Atau kayak apa ya? Diputar 90, bukan. Diputar 180 derajat ya. Oke. Diputar sejak apa ya? Atau dicerminkan ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Betul nggak? Dicerminkan terhadap sumbu X ya. Ini kalau ada oke. pencerminan, pencerminan terhadap sumbu X berarti ininya jadi gini kan ya? Ini jadi gini, ini jadi kayak gini, ini pencerminannya jadi gini, gitu. Betul nggak? Hmm, Ini yang sin oke. X, 2 sin X, 2 sin X, Dua sinus yang atau merah, cos X Kak? oh sorry, bentar, cos ya, bentar-bentar. Cos, cos X, yang ini minus 2 cos X gitu ya. Minus Oke. 2 cos X. Kak, sorry Kakak boleh zoom out nggak? Kayak aku mau lihat ada Zoom yang mau aku out lihat. Kalau ini. zoom out kayak dikecilin itu. Nah, itu tadi jujur ini yang kakak tulis yang cos X sama dengan A, cos B, X sama C, D. Aku nggak paham B atau X sama yang D-nya itu nggak peduli, tapi kayak A-nya aja ya, fokus ke A-nya aja. Kayak aku jujur belum paham tadi yang pas kakak jelasin cos B, X plus C plus D gitu. Oh ya, gak apa-apa. Hmm, sebenarnya aku bisa aja sih langsung jelasin B, C, dan D-nya pengaruhnya. Hmm, hmm, Tapi nggak apa-apa kak, ini kalau kamu ini mau belum selesai. Ini aku formulirannya atau mau mau ngasih. semuanya? Kenapa? Kenapa kak? Gimana? Oh, kamu penasaran sama yang itu ya berarti ya? Yang B sama C sama D maksudnya ya? Ya Pengaruhnya? itu kan akan pengaruh kan, kayak yang mungkin bisa geser kanan kiri atau Betul. apa aku nggak tahu. Ya, betul. Tapi Bisa sekarang geser dibahas. kanan kiri, bisa geser atas dan lainnya. Oke. Oke, itu ya. Hmm, Tapi nggak oke. apa-apa kak, lanjut dulu kak, yang amplitudo belum selesai. Oke, Aku nggak cuma mau apa-apa. ngabarin Makasih ya. doang. Aku jadi Iya, lebih tahu kamu mau mau tentang apa ya. Soalnya ya. ya. Oke. Aku Nah, tipenya kayak gitu sih kak, soalnya ya itulah. Aku langsung kasih tahu aja. oke, nggak apa-apa. Santai aja ya. Ya, Oke. Suaraku maaf ya kalau kayak yang sakit ya. enggak kok kak, aman. Malah Oke. kakak kenceng banget kok suaranya. Oke. Oke. Nah, tadi ya, kalau nilai nilai A itu pengaruh, kalau negatif itu pencerminan ya, atau kita tulisnya pencerminan terhadap sumbu X ya. Pencerminan, hmm, pencerminan terhadap sumbu X gitu ya. Yang tadi ya, Hmm, sumbu X gitu. Terus apalagi yang pengaruh? Semakin besar amplitudonya, semakin besar semakin jaraknya. besar. Betul, ya semakin apa ya? Semakin tinggi ya. Kalau misalkan cos 10x ini kayak tinggi banget ya. Kayak jurang tadinya ya. Kayak Hmm, jurang gitu. Jadi maksimum dan minimumnya itu bertambah ya gitu. ya, Semakin besar ya, semakin apa ya? Hmm, ya, semakin besar ya jaraknya ya. Semakin ya, besar jarak terhadap sumbu X ya. yuk, Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Gitu. Oke, yuk, paham ya? ya. Mau dicatat dulu atau lanjut? Kita mungkin ke yang ditambah D ya. Ditambah D itu nanti pergangan dia tuh bakal berubah si ininya. Si ininya jadi sorry, bentar. Ininya jadi bertambah ya. Bertambah si Y-nya naik kalau positif, turun kalau negatif. Mungkin Oke. kita coba ya. Hmm. Eh, bentar. Bentar.
Nah, jadi kalau misalkan kita punya, atau kita berurutan aja ya, kita coba mulai dari B ya. Dari B. B ini, jadi misalkan aku punya, gimana ya? Ini anggap aja ini kita hapus ya. Kamu tahu fungsi dari ln X? Enggak. Oke, nanti mungkin kapan-kapan kita belajar itu ya. Ya. Ini sebenarnya logaritma natural ya. Logaritma Hmm. natural itu pakainya basisnya itu bilangan Euler atau bilangan alam gitu. Nah, ini 0 derajat, ini 9, 360 derajat, 180, 90 derajat, 270 derajat. Kita coba misalkan kita gambar dulu ya. Ini bebas sih sebenarnya mau cos X atau sin X. Coba ya kita dari sin X dulu ya. Sin Ya. X. Kak, sorry Sin banget aku mau X. tanya. Kenapa? Kayak, ini kakak kalau misalnya 2 jam nggak masalah nggak? Atau Oh, kakak udah mau tidur? enggak sih, enggak terlalu ngantuk juga Ah, ya soalnya. udah, oke. Oke, Oke kalau ya. misalnya boleh 2 jam aku mau sih, Kak. Oke. Eh, berarti kita lanjut yang ini ya. Coba kita ubahin B-nya ya. B-nya itu kan kita bisa tulis berapa aja. Misalkan kita punya kosin 2x ya. 2x. Nah, misalkan kita punya sin 2x ya. Ini itu B-nya ya. Ini B-nya, Ya, oke. ini B-nya gitu ya. Si C-nya ini yang di dalam kurung ini kita masih anggap 0 ya. Kita belum bahas Ya, yang C-nya ya. Jadi anggap aja si paham. C-nya itu masih 0. Jadi kita masih bentuknya cos BX jadinya ya. Cos Mhm. B dikali BX gitu. Nah, nah sekarang tapi kita pakai sinus, kita juga butuh acuan ya, sin X ya. Acuannya sin X biar lebih gampang kita gambarnya ya. Sin Ya. X. Terus biar kita bisa lihat kalau kita kecilin si B-nya atau kita besarin si B-nya ya. Pertama sin setengah X, yang kedua sin X ya. Kalau sin X itu kan umumnya gini ya. Kita udah tahu ya tadi ya. Jadi dia misalkan 1, ini 0, dan di nilai minimumnya itu min 1 ya. Minus 1, min 1. Nah, kita coba 90 derajat itu yang tadi gini ya. Pokoknya dia mulai dari 0, terus naik, terus turun, terus naik lagi. Jadi kita gambarnya gini. Kita kasih titik dulu ya. Jadi dia mulai dari sini, ke sini, terus ke sini ya. Nah, ini umumnya ya. Ini tuh sin X yang biasa ya. Masih sin X yang biasa. Gitu. Nah, sekarang kita coba sin 2X ya. Sin 2X kita masukin, kita punya fx sama dengan sin 2X. Ya, kita pakai 3 titik aja ya. 5 titik ya. F0 derajat, F 90 derajat. Biasanya tuh 5 titik aja ya. 5 titik aja. Jadi nanti kita tinggal ngulusin sendiri aja ya si itunya ya, si grafiknya. Terus ini 180 derajat. Ini F 270 derajat. Ini dan terakhir itu F 360 derajat ya. Nah, kita masukin pertama jadinya 0 derajat ya. Sin 2 dikali 0 derajat. Sin 2 dikali 0 derajat. Ini kan berarti sin 2 dikali 0 derajat. Sin 0 derajat berapa? Bentar. Sin 2 kali 0 derajat berarti ya 0 Sin derajat 0 juga. derajat ya. Berarti sin 0 derajat. Berapa sin 0 derajat? 9. Kalau sin 0. 0 ya. Kalau cos baru 1 ya. Nah, sekarang sin yang 90 derajat ya. Kita coba sin 90 derajat. Sorry, sin 2 dikali 90 derajat ya berarti ya. Sin 2 kali 90 derajat berarti berapa? Dan Sin 180. 180 derajat ya. Sin 180 derajat. Nah, ini 180 derajat berarti 180 derajat kurang 0 kurang. itu di kuadran 2. Sin itu di kuadran 2 Betul. masih positif. Berarti
0 juga. Hah? 0 Enggak, juga? masa 0 juga? Sorry, ntar dulu Enggak. Kak, mikir. 180 kurang, kan dia 180 kurang theta kan? Iya. Berarti 180 kurang 0. 180. Gimana sih Kak cara Oh ngitungnya? iya. Hmm, kalau atau gini aja. Hmm, sin 2 dikali 90 derajat sin 180 derajat. Ya harusnya 0 ya, bentar. Hmm, ya betul 0 derajat ya. Cuman gini. Cuman Berarti kita ini dong kayaknya Kak, butuh kalau titik yang lebih banyak butuh ya. titik yang lain Kita ya. butuh Jadi lebih banyak. kayak Betul, titik yang lain. Benar sebenarnya 0 derajat, cuman jadi nggak kayaknya kita kelihatan butuh gitu ya. titik yang ya lebih gak kelihatan ya. Oke, bentar. Coba kita mulai dari intervalnya mungkin 45 derajatan ya. Kita bagi dua. 45 derajat. Kalau 45 derajat baru bisa ya. Jadi kita pakai titik 45 derajat. Terus 90 derajat. Jadi ini kita setiap 45 aja ya. Terus 135, 180. Berarti ini kita tambahin lagi ya. Bentar. Sebenarnya udah kelihatan sih nanti kayak gimana nanti. Kita coba tambahin garisnya aja sampai nanti 360 derajat. Itu nanti kita tambahin. Sebenarnya tinggal diikutin aja sih. Tinggal diikutin kelihatan setengahnya, kita udah bisa nulis setengahnya lagi gitu ya. Oke? Yuk. Nah, berarti ini sin 2 dikali 45 derajat ya. 45 derajat berarti sin 90 derajat ya. Sin 90 derajat itu sama dengan Sin 90 derajat sama dengan 1. 1 ya. Nah, sekarang yang F 90 derajat. Berarti sin 2 dikali 90 derajat ya. Sama dengan sinus 180 derajat ya. Berapa sin 180 derajat? Baru tadi ya. Ya. 0 ya, gitu. Artinya 180 dikurangi alfa, berarti 180 dikurangi 0 ya. Berarti 0 derajat, 0 ya jawabannya. Terus sekarang 135 derajat ini di kuadran kedua ya, masih di kuadran kedua. Sorry, tapi ini kita kali 2 ya. Sin 2 dikali 135 derajat. Ini sama dengan sin 2 dikali 135, 270. 270 ya. 270 derajat. Sin 270 derajat berarti sin 60 180 tambah derajat theta. ditambah theta 90 berarti minus 90. Tapi betul minus ya karena dia di kuadran 3. Kuadran 3 1. itu positifnya cuma tangan. Berarti min 1 ya. Terus 180 derajat berarti sin 2 dikali berapa? 180 derajat ya. Berarti sama dengan sin 2 dikali 180 berarti 360 derajat. Berapa berarti? 360 kurang 0, 0 terus 0. 0. 0, betul ya. Nah, jadi kita punya titik 0 derajat, koma 0. Yang kedua 0,45 derajat, koma 1. Terus kita punya 90 derajat, koma 0. Terus 180 derajat, koma 1, koma 1. Sorry, min 1. Dan terakhir 360 derajat, koma. Sorry, ini 135 ya. 135, bentar. Ini yang 9. 135, dan ini 180 derajat, koma 0. Gitu ya. Oke? Yuk. Tinggal kita masukin ke situ. 0,0. Bentar. Dikit. 0 derajat 0, 945 derajat 1, 90 0, 135 min 1, 90. Oke. Oke ya. 45 derajat 1 ya. Berarti di sini ya. Nah, ini 45 Ini derajat ya. kalau pokoknya Kenapa? kan itu kalau aku bandingin sama yang kalau ya fungsinya sama dengan sin X aja dia tuh jadi kayak lebih sering ya putaran kayak lingkaran. Betul. Jadi lebih apa ya? Lebih kayak diregangkan lebih kecil ya.
Jadi dia Kalau kayak pair yang kalau pair tuh sin X tuh kayak dia lebih kita tarik, tapi kalau ini kayak lebih kita pendek gitu. betul, semakin besar si nilai B-nya, berarti semakin pair-nya itu semakin ditekan ya, gitu. Oke? Hmm. Gitu bayangannya ya. Nah, nanti kalau setengah X, kira-kira nanti gimana? Berarti makin makin kita tarik pairnya. Betul, makin kita tarik ya. Artinya yang asalnya sin 90, sorry. eh misalkan deh, asalnya sin 90 derajat berarti gimana? Kalau dia Setengah, setengah dikali hmm, sin 90 kan berarti 45. betul. Itu sin 45 itu berarti setengah akar 2 kan. Berarti dia Setengah akar kayak 2. Hmm, hmm, artinya halo? Halo, Kak. Oh, tidak kayaknya lemot. Halo, Kak. Halo, Kak. Oh, sorry, Kakak lagi mute. Oh ya, oke. Baru aku send WA. Halo, Kak. Sorry, Kak. Kenapa, Kak? Halo? Halo? halo Sonya. Halo, Kak. Sorry. Kenapa, Kak, tadi? Share screen-nya udah muncul? Udah. Oke, bentar ya. Bentar, kita balik lagi ya tadi ya. Nggak tahu ya tadi kayaknya wifi ini di sini tadi diputus dulu. Maaf ya. Ya. Oke. Nah, tadi kita di sini ya. Sin setengah X, kita masih di B-nya ya.
B-nya itu 180 derajat. Kalau B-nya 180 derajat, kalau X-nya 180 derajat berarti jadi berapa nih? Sin 90 derajat kan ya? Ini 180 Hmm. derajat. Berarti sin setengah dikali 180 derajat. Berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Sin 90 derajat 1. 1. Berarti nanti koordinat 180 derajat. Jadi dia jadinya 1 ya. Gitu. Hmm. Nah, nanti dia di 180 derajat dia 1, Patricia. Gitu ya. Jadi dia lebih kayak diregangin ya. Hmm. Nah, gitu. Sebanyak 2 kali lipat ya. Oke. Oke. Kalau ini setengahnya, kalau ini justru 2 kali lipatnya gitu ya. Yuk. Oke, berarti ini bentar, di sini. Nah, ini kalau yang kita yang merah, nanti ketemu yang titiknya kalau 90 derajat kan 0 ya. Yang merah Mm-mm. ya. Yang merah 90 derajat, 0, berarti di sini. Terus 135 derajat, min 1. 135 derajat itu di sekitar sini ya. Di sini 135 derajat, ini 135. Ini min 1 ya. Minus 1. Terus 150 derajat, 0 berarti di sini ya. Di sini. Kelihatan nih ya. Dari grafiknya itu setengahnya ya. Dia lebih pairnya itu kayak diregangin ya. Bukan diregangin. Diregangin mah yang setengah X ya. Apa ya kalau lawan dari regang? Apa ya? Eh, Rapat. ya rapat gitu ya. Nah, jadi dia lebih rapat si ininya ya, si grafiknya itu lebih rapat. Kalau yang 2X, ini sin 2X ya. Sin 2X, dia lebih apa ya? Lebih renggang ya, lebih regang. Nah, gini ya. Ini kalau nanti dilanjutin itu masih terus ya. Sampai 720 derajat dia itunya. Gitu. Oke? Ya. Gitu. Nah, ini sin ini yang merah ini sin 2X, yang merah ini sin setengah X, sin 2X, yang biru itu sin setengah X ya. Paham ya? Yuk. Bayang ya, Paham. si bedanya kalau kita ubah nilai si B-nya itu nanti jadinya lebih regang atau lebih rapat si itunya ya, si grafiknya Oke. ya. Jadi kita simpulkan di mana ya? Di sini kali ya. Nilai B, nilai B semakin besar, semakin besar, ah, semakin besar. Kira-kira kalau semakin besar dia nanti jadinya lebih apa? Semakin besar, semakin rapat. Betul, semakin besar dia semakin rapat ya. Semakin rapat. Kalau semakin kecil, Dan apa sih semakin Kak kecil, ibaratnya kayak semakin berarti kayak dia makin semakin sering dong putarannya kayak lingkarannya betul. gitu. Bisa ya. Semakin rapat atau semakin apa tadi? Aku nggak tahu Enaknya bahasanya bahasanya. tapi semakin sering Betul, lingkarannya. semakin Apa sih kan namanya K itu kan kalau di K itu kan kayak kita mengabarkan putaran gitu kan. Semakin sering ya putarannya. betul. Satu putaran apa ya? Ya sih putaran juga nggak apa-apa. Semakin Ya banyak udah. putarannya ya. Semakin banyak putaran. Semakin banyak gelombang mungkin. Gelombangnya Ah, ya, so ya. Ya ya ya. gelombangnya. Lebih semakin banyak gelombangnya gitu. Kalau semakin kecil itu semakin regang ya. Mm-mm. Semakin regang dan semakin sedikit. Semakin sedikit gelombangnya. Semakin sedikit, semakin sedikit gelombangnya. Gelombangnya. Gitu ya. Paham Yuk. untuk yang nilai B, pengaruh B? Kita coba ya dari A ya. Kalau A tadi apa? Kalau A itu tadi Pengaruhnya berarti apa? amplitudonya. Terus kayak kalau misalnya dia Betul. negatif positifnya tuh kayak kebalikannya kayak cermin terhadap sumbu X. Betul. Kalau negatif dia bercerminan terhadap sumbu X-nya ya. Oke? Yuk. Oke. Nah, sekarang kita coba nilai C-nya ya. Oh ya, untuk C ini tuh dia bukan suatu apa ya? Bukan suatu konstanta, tapi dia derajat.
bentuknya untuk C itu Hmm. derajat ya. C itu Ya. bentuknya derajat. Bentuknya itu derajat. Dia bukan kayak yang A, B sama D. Kalau A, B sama D itu bentuknya konstanta ya. A, B sama D itu konstanta. Bentuknya konstanta. Sedangkan yang C, khusus yang C ya itu mah ya. Khususnya yang C itu dia bentuknya derajat. Konstanta. Yang C itu bentuknya derajat. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Di mana ya? Di sini kali ya. Di setelahnya. Nah, ini kita coba f x-nya kita ganti jadi sin berapa ya? Sin pertama mungkin sin x ditambah 60 derajat kali ya. Terus yang kedua sin x atau kita kasih itu ya, kasih tumpuan biar kita ngebayangin ya. Kita bentukin sin x dulu, terus nanti kita gambar x plus 60, terus kita bandingin sama sin x min 30 misalnya ya. Sin x min 30. Apa pengaruhnya? Nah, ntar ya, ini kita coba di mana ya? Sini ya. Atau kita gambar dulu ya. Oh ya, ini sebenarnya mirip aja ya. Mau sin, mau cos, itu nanti sama aja ya. Soalnya ya. Hmm. Ini kita coba yang sin dulu aja. Nah, eh, kita coba gambarin fx-nya ya. Fx sama dengan sin x ditambah 60 derajat ya, misalkan. Tambah 60 derajat. Pertama-tama kita gambarin dulu ya. Yang sin x-nya gimana? Hmm. Ini misalkan 360 derajat. Ini 180 derajat. Ini 90 derajat. Ini 270 derajat. Ini kita gambar ya. Seperti biasa, itu mulai dari 0. Ini 1 sampai minus 1 amplitudenya ya. Amplitudenya minus 1. Terus kita gambar sin X dulu yang biasa ya. Sin X itu dia 90 derajat dia di 1, 90 derajat dia 0, 270 derajat dia min 1, dan 360 derajat dia 0 ya. Kita gambar, ini untuk sin X. Ini sin X. Nah, gini ya. Kita kasih acuan aja ya, sin X ini ya. Sekarang kita coba sin X plus 60. Apa pengaruhnya nilai C ya? Pengaruh pengaruh nilai C. Pengaruh nilai C-nya. Sekarang kita coba sin eh sebenarnya sama aja ya. Kita coba F0 derajat, F 90 derajat, kita bikin titiknya ya. F 180 derajat, 180 derajat, F 270 derajat, terus F 360 derajat ya. Sekarang kita 0 derajat dulu ya, soalnya ya. Kalau Hmm. 0 derajat jadi gimana? Berarti sin 60. Betul. Sin eh 60 derajat ya berarti ya. Sin 60 derajat berarti berapa? Berarti Yaitu setengah setengah akar 3. berapa? Setengah akar 3 ya. Oke. Jadi dia setengah akar 3. Nah, kalau 90 derajat jadi gimana? Sin Berarti 90 derajat ditambah 60 derajat. 120. Tuh, sin 120 derajat. Dia ada di kuadran kedua. Nilainya positif. Berarti kita nggak perlu itu ya. Sekarang tinggal hitung sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat berarti bentar 120 kurang 180 kurang 60. 60 ya setengah akar Hmm, 3 tapi dia karena kuadran 2 masih positif. Berarti positif. ya. Jadi positif ya. Ya, jadi ini sama ya. Hmm, Mungkin ini 0 kayak perlu derajat. perlu ini lagi ya kayak tadi yang perlu lebih banyak derajat. Iya, betul ya. Hmm, bentar. 90 Dong. derajat. Hmm,
Bentar. Atau coba mungkin di sini ya. Bentar, aku ubah dulu. Kalau kita ubah mungkin jadi 30 derajat ya, coba intervalnya ya. 30 derajat, terus misalkan 90 derajat, terus 90 derajat misalkan 120, terus 120 dan mungkin 150 ya. Ini mungkin bisa lagi sih 100 berapa ya? 210 coba ya. Coba sin 30 derajat berarti sin 30 derajat tambah 60 derajat ya. Yuk. Kalau fungsi X-nya itu 30 derajat berarti 30 derajat ditambah 60 derajat ya. Berapa jadinya sin 90 derajat ya? Berapa sin 90 derajat? 1. 1 ya. Nah, sekarang sin 90 derajat ditambah 60 derajat. Berarti sin 150. 150. Berapa 150? Artinya 150 dikurangi 150 kurang alfa. 30. Berarti setengah. Dia masih di kuadran 2. Setengah. Masih di kuadran 2, berarti setengah ya. Itu. Mm-mm. Setengah. Sekarang 120, berarti sin 120 derajat ditambah 60 derajat. Sama dengan sin. 180. Berarti ini 0 ya. 0. 0. Terus sin 150 derajat. 150 derajat ditambah 60 derajat. Berarti sin 210 derajat. 210 derajat itu udah di kuadran 3 ya. Rumusnya Ya. itu 180 derajat ditambah alfa. Dan dia hasilnya negatif pasti. Negatif berapa jadinya? 180 Berarti ditambah berapa? tambah 30 min setengah. Betul, min setengah ya. Oke. Terus 210 derajat berarti sin berapa? 120 derajat 207. ditambah 206. sorry 270 210 ya, 210 ditambah 60 berarti 270. 270 ya. Sin 270 derajat itu hasilnya berapa? Artinya Berarti 180 derajat ditambah alfa, 180 derajat ditambah 90 derajat hasilnya negatif tapi min 1. min 1 ya. Nah, cukup gak ya? Coba. Mungkin nggak apa-apa ya kita tambah dikit lagi ya. Apa nih? Oh, Ya si ininya boleh, boleh. boleh ya. Hmm, kita 270 tambah dong. langsung 60 ya. 30. 270 coba ya. 270 terus Sin 270 tambah 300 60 ya. berarti 300. Berapa nih? Oh, 300. 300 berarti di kuadran 3. 360, 60. 60 di kuadran 3 minus min setengah akar 3 ya. Ya, min setengah akar 3 ya langsung ya. Min setengah Tapi aku akar bener nggak, Kak? Aku takut salah. atau coba kita ya sin Ya. 300 derajat ditambah yang mana nih? Yang F270 atau yang F300? Yang 270. Oh, 270 tambah 270 60. ditambah 60 derajat berarti sin 330 derajat ya. Sin 330 berarti di Kok kuadran 4 330? dia Oh hasilnya negatif iya. ya. Oh, Negatif. dia 330 ya. Salah, aku salah ngitung. Betul. Bener. Bener, Kak. Berarti 270 tambah 60 sin 330. Berarti bukan 360. bukan Min 27 setengah ya? tambah bukan 270 tambah alfa. Dia di kuadran berapa? Kan dia di kuadran 3 kan? 4, 4. sorry. Iya, Ya, tadi berarti 360 kurang 330 kan berarti 30 nih. 30 30 derajat. kan sin 30 setengah, tapi karena dia di kuadran 4 minus, berarti min setengah. Betul. Jadi min setengah ya. Oke. Nah, sekarang yang ini 300 derajat ditambah 60 derajat ya. Nah, sin 360 Hmm. derajat ini udah ini ya. Udah umum berarti sin 360 derajat itu adalah 0 ya. Sama Yuk. dengan 0 gitu ya. Berarti kita coba masukin titiknya sin 60 derajat ini 6 sin 0 derajat 0 derajat koma setengah akar 3 itu nilainya 0,86 ya berarti ya. 0,86. Ini 30 derajat koma 1. Ini 90 derajat koma setengah.
Ini 120 derajat, koma 0 ya. Ini 150 derajat, koma min setengah. Yang ini 210 derajat, koma min 1. Yang ini 270 derajat, koma min setengah. Yang terakhir itu 300 derajat, koma 0 gitu ya. Nah, ini kita masukin ya titik-titiknya. Kita lihat. Bentar. Nah, ini nanti dikira-kira aja ya. Dikira-kira di mananya ya. Nah, Ya. coba di sini 0 derajat. 0,86 itu ini 0,5 misalkan. Setengah dari 1 itu 0,5. 0,5 berarti ini 0,75. 0,86 sekitar sini ya. 0,8. Berarti dia di sekitar sini ya. Mulainya di sini ya justru ya. Di titik ini. Ya. Terus kita lanjut ke sin 30 derajat. Sin 30 derajat kira-kira di sini ya. Ini 90, ini 30 derajat. Itu kita tarik garis dari koordinatnya 30 derajat, 1 ya. 30 derajat, 1. Kita tarik dari 1, kita tarik dari 30 derajat. Ini hasilnya di sini ya. Nah, sekarang kita ke yang ini. Saat di 90 derajat, dia nilainya berapa? Saat di 90 derajat? 91 setengah, sorry. Setengah ya. Berarti kita tulis setengah di sini. Nah, sekarang yang 120 derajat. 120 derajat itu ini 90, ini di sini ya 120 derajat. Karena di sini 150 derajat. 120 derajat berapa? Koordinatnya? 120 0. 0 ya. Oke, 0 di sini ya berarti ya. Sini Yep. 0 derajat. Terus 150 derajat. 150 min setengah. Min setengah ya. Ini kita tulis min setengah. Berarti dia tarik garis dari min setengah ke 120. Kita kasih titik. Ya. Sorry, 150 ya. Yes. 150 ya. Maaf. 150 itu di sini jadinya. Nah, sekarang yang 180 nggak ada ya. 210 derajat. 210 derajat 210 min 1 ya. min 1. Min Ya. 1. Kita kasih di sini. Ini 210. Kamu sambil lihat ya. Kira-kira perubahannya apa? 270 derajat itu koordinatnya 270 derajat, koma min setengah ya. Koma min setengah berarti di sini dia sejajar sama yang ini. Di sini. Terus di 300 derajat, 300 derajat itu di sini ya. 0. Di sini dia 0 betul ya. 0. Ya udah, kelihatannya grafiknya ya. Kita tarik. Berarti kayak geser ke kanan kiri gitu ya. Betul ya. Dia itu ada pergeseran secara apa berarti? Vertikal atau Secara horizontal? horizontal. Horizontal, betul ya. Jadi kalau kita gambarkan itu dia bergeser secara horizontal. Kira-kira kalau misalkan dia sin 300 sin x ditambah 60 derajat ya ini ya tadi ya. Nah, kalau x ditambah 60 derajat dia ngegeser gimana? Kalau kamu perhatikan. Berarti Arah ke kiri ya. Kalau ke plus malah ke kiri. kiri, kalau nanti dia min 60 berarti dia geser ke kanan gitu ya. Betul, itu yang benar kesimpulannya ya. Jadi ketika dia si nilai C-nya itu positif, ditambah berapa, justru dia geser ke kiri gitu. Tapi kalau negatif, nanti dia justru geser ke kanan. Paham ya? Oke? Jadi ini nanti kalau misalkan kamu, mungkin nanti bisa kamu gambarin aja ya. Yang pokoknya dia tuh dari sini geser kemana? Jadi bisa kita gambar tanpa kita masukin titiknya. Kira-kira gimana? Minus Ya, 30 berarti derajat nanti berarti dia akan geser ke kanan geser ke sebesar kanan 30 derajat. sebesar 30 derajat. Berarti dia mulainya dari sini ya.
Dari 30 derajat dia justru 0 ya. Nih 30 derajat dia justru 0 ya. 0. Terus kita tambah 30 derajat ditambah 90, 120. Nah, di 120-nya dia itu puncak ya. Dia puncak di 120. Dia puncak di 120. Gimana dapat puncaknya 120? Biasanya dari titik awal ke titik puncak itu jaraknya kalau sin X itu 90 derajat. Ya. Jadi dari 0 ke 90 derajat itu di 90 derajatnya itu udah puncak. Jadi kalau dari 30 derajat gimana? Puncaknya di mana? Berarti Di kalau 100 geser ke 20. ditambah I see. 90 kan ya? I Ditambah see. 90 aja. Jadi 120 derajat gitu ya. Paham ya? Kenapa aku pilihnya 120 derajat Paham, di paham. puncaknya? Oke. Nah, sekarang di nolnya lagi saat kapan? Di Kalau sin nolnya X, lagi berarti kan sin kalau X-nya si 100. sin X kan nolnya 180. No. Hmm, 180. Berarti ini kayak geser lagi tambah 30 ya. Berarti tambah 210. 30. Berarti 210 berarti di sini ya. Nah, ini 210 yang kita udah kasih titik tadi ya. Nah, sekarang dia bakalan negatif 1 di mana? Negatif 1 itu Akan kalau sin negatif X itu di 270 ya di sini. 270 berarti tambah 30 ya. Tambah 30 jadi 300. 300 ya. Berarti kita kasih tarik garis. Dia justru di minimum ya. Di minimum. 300 di sini dia minimum. Sini ya. Ini titik yang hitam kurang pas ya. Dia agak geser sebenarnya. Itu aku yang titik warna hitam dibiarin aja ya. Itu sebenarnya nggak di situ sebenarnya. Ya. Pokoknya di 300 ini di sini. Ini kurang ke atas ini ya. Ya udah, ketemu ya polanya. Set. Ya. Nah, itu geser. Ini berarti ini ya, ini mirip agak mirip sama apa ya? Apa? Enggak jadi. Ya, dia kayak ya udah geser aja ya. Geser ke kanan atau geser ke kiri. Paham ya, Patricia? Paham? Oke. Oke. Soalnya Kak. Kenapa? Soalnya Kak, bukan Patricia. Oh iya. Aduh, lupa wae. Maaf ya. Kalau Patricia itu yang ini kemarin dia coba ini apa? Tes di Spanyol jadi minta aku diajarin. Dia udah Oh. berapa kali ya? Nah, jadi aku suka ketukar sama siswa lain, maaf ya kalau Iya, salah. nggak. Gitu. Nah, sekarang apa tadi? Sampai mana tadi tuh ya? Sampai pengaruh ya. Nah, sekarang kita kelihatan ya ketika si apa ya? Gimana ya bahasanya mungkin jadi kita kasih kesimpulan pengaruh nilai C ya. Nilai C. Ingat ya, kadang suka banyak yang salah di nilai C itu. Kalau nilai C itu positif justru ke kiri ya. Soalnya ya. Kalau ke kiri, oh ya ini nilai C ini pergeseran secara horizontal ya. Horizontal. Kira-kira nanti pergeseran secara vertikalnya di mana? Di nilai D-nya gitu ya. Oke? Karena nilai D terakhir ya. Oke, nanti kita lihat nilai C. Jadi kesimpulannya kalau nilai C itu kalau C-nya itu lebih besar atau C-nya positif ya. C-nya positif itu digeser justru ke apa? Kalau positif digeser ke kanan atau ke kiri? Kalau positif jangan kebalik ya. Wait. Halo? Oke. Halo Kak, sorry. Ya. Oke. Iya, Udah? kalau Udah kita lanjut? boleh. Oke. Nah, Kalau tadi min bukan min, sorry. Ini itu maksudnya itu ya kayak buletin ya. iya benar-benar kalau kayaknya lebih dari 0, Kalau dia digeser positif ke kiri. ke kiri ya. Kalau Kalau C-nya negatif, ya maka dia digeser
justru digeser ke kanan ya. Ke kanan. Sejauh apa? Sejauh derajatnya Betul, sejauh derajatnya ya. Sejauh yang derajatnya. ditambahin. Atau sejauh derajatnya atau C-nya ya, Sejauh si C-nya. C-nya. Betul ya. Si C-nya justru ya, sejauh derajatnya. Nilai C. Itu ya. Untuk khusus yang C ini dia bentuknya derajat ya. Beda kayak Yap. yang lain. Nilai C. Itu. Oke, paham ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oh ya, kita ulangi lagi ya. Kalau amplitudo, itu ngaruhnya kemana? Yang nilai A? Ke Halo halo? Kak, Ya? kalau Oke. A tadi A itu kan Ya. lebih ke amplitudonya. Terus kalau dia Hmm. negatif positifnya dibalik cermin terhadap sumbu X. F-nya. Terus kalau B dia itu, Masya Allah. Ntar aku mikir dulu. Lupa. Yang ini ya. Tadi yang renggang Yang apa per. gitu ya. Ya, jadi yang per Nah, itu ya, per. per. ah. Terus kalau yang D belum. Tapi kalau yang C udah paham juga. Dia lebih ke geserkan secara horizontal. Betul, dia geser secara horizontal. Sebenarnya kita udah langsung tahu nih, kalau ada pergeseran ini kan tadi naik tingginya ya, dia lebih tinggi atau lebih turun. Kalau yang B itu tadi regang si itunya ya, regang atau kecil, semakin banyak putarannya, si gelombangnya lebih banyak. Kalau yang C ini pergeseran secara horizontal, maka yang D pergeseran secara apa? Ini jawabannya pergeseran secara vertikal ya. Ini pergeseran secara vertikal gitu ya. Vertikal. Paham ya? Hmm, ini kita coba gambar dulu ya. Ini 270 derajat. Halo? Ya, Oke. Bentar ya. Oh, lagi balas. Kalau misalkan mau balas chat dulu nggak apa-apa ya. 1 menit. iya Kak, sorry, Nah, sorry. Ini aku hmm. tuh kayak lagi aku tuh di chat sama, aku kan sekarang kan kayak tinggal di dorm gitu kan. Hmm. Terus ini ada yang ngechat protes masalah sampah. Oh, Tapi nggak oke. apa-apa, Kak, udah selesai, udah selesai. Sama ada kayak masalah biaya radio gitu, gitu. Aduh, ribet, dok, birokrasi di sini aku pusing. Oh iya. Ya Semangat udah. ya, Sunya ya. Ya, thank you Kak. Sorry Kak, sorry. Oke. Sorry Ya nggak banget apa-apa. Kak, sorry banget. Nggak apa-apa, santai aja Padahal ya. kayak ya, ya. Boleh Kak, udah nih aku udah fokus lagi ya. Oke. Nah, eh tadi itu kita tuh sekarang kita coba nilai D-nya ya. Nilai D itu yang bagian ini Ya, konstanta ya. oke. Yang A, B sama C-nya kita nolkan dulu ya. Kita fokus ke Hmm. yang D-nya. Sorry, ini berarti mau pakai sin lagi ya Kak? Oh ya, boleh kalau mau kos juga Enggak usah sin aja Kak. Tapi pokoknya yang penting intinya sama kan, kayak ya. isinya sama, Nanti betul. intinya tuh bisa dibuktiin kalau misalnya kita coba satu-satu juga gitu. Tapi Oh, betul. ya. Oke, ya. Oke, sekarang kita coba gambar sin X dulu ya pertama-tama ya. Sin X itu ini Mm-mm. kita gambar satu, ini satu. Ini satu, yang bawahnya -1. Kita gambar 90 derajat. Itu satu ya, sin 90 derajat 1. Kita gambar sin X biasa dulu ya. Sin 180 derajat itu 0. Sin 270 derajat itu -1. Sin 360 derajat itu 0. Kita tinggal tarik garis. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita coba gambar sin yang ini ya, sin X plus 1 dulu. Ya. Oke. Apa pengaruhnya kalau ditambah 1 ya? Sin, oh kita punya fx ya. Tapi how Fx, to differentiate it dengan C tadi Kak, kalau Kakak nulisnya kayak gitu. Oh, sin X plus 1, oke. huh? Di luar kurung ya, plus satunya. Eh,
Tadi Ya, itu di kakak luar yang di kurung. sana. Betul. Sorry kak, Yang tadi ini, kakak yang di sebelah sana. ya ini yang di sini. Ini satu kesatuan. Oh ya, Dan kalau cos atau sinus, yang bagian si nilai derajatnya itu nggak boleh diapa-apain ya. Dia itu satu paket, nggak boleh kamu, kecuali yang D ya. Yang D ini misah sendiri. D ini hmm. kayak konstanta konstanta yang misah sendiri ya. Oke? Ya aku paham kak, paham paham. Hmm. So, enggak Hati-hati sorry di kak, itu ya. tadi kakak. Ya, tadi tapi Kenapa? yang di bawah tadi yang di bawah tadi. Hmm? Sorry. Ini? Enggak, yang di sebelah sana yang kayak ada kurvanya. Oh Itu iya, kakak sorry. Oh iya, kurang benar-benar. kurang. Benar. Ya, Aku maaf, tadi maaf. sempat kayak loh gitu. Sorry Oke. kak. Oh, tapi tadi sorry Oke. banget Kak, aku sempat balas chat, sorry aku tadi sorry banget. Soalnya nih Iya, nggak apa-apa. dia kayak kalau Nggak apa. orang sini kalau protes tuh agak direct, aku juga kayak Oh, demo maksudnya ya? Atau beda? bukan, enggak kayak di sini tuh kalau enggak deh mungkin Dina juga sama ya. Kalau ini kayak ngomongnya belak-belakan aja gitu semuanya. Jadi kayak aku harus balas dia langsung gitu loh kayak. Atau enggak gitu. Oke. Oke. Ya, ya. Eh, Oke, soalnya ya. Ya. Kita coba ya. Jadi kita punya pertama fx sama dengan sin x plus 1. Kita biasanya 5 titik ya. 0 derajat dulu, f 90 derajat. Intervalnya itu 90 derajat ya. Hmm. 90 derajat, 270 derajat, dan terakhir 360 derajat ya. Kita coba lihat. Kalau F-nya 0, berarti 0 derajat, berarti sin 0 derajat, sorry, sin 0 derajat ditambah 1 ya, gitu. Terus Hmm. yang, oh ya, sorry, sin 0 derajat berapa? 0 0 ditambah 1, 1. betul, 0 tambah 1 nanti jadinya 1 ya. Nah, sekarang kita masukin X-nya 90 derajat, berarti sin 90 derajat, ini, sorry ya, ini lupa dikurungin, ditambah 1, itu sama dengan sin 90 derajat berapa? 1. 1 ditambah 1 ya, berarti ya? Hmm. Berarti sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang yang sin 180 derajat ya. Sin Yes. 180 derajat ditambah 1. Ini kurungin. Sin 180 derajat berarti berapa? Berarti kan 0 ya. 0. Ditambah 1. Sama dengan 1 ya berarti ya. Hmm. Oke. Nah, sekarang Ini yang keempat, 200. sin 270 derajat berapa? Sin 270, bentar. Sin Min 270 berarti jadi kuadran 3, di kuadran 180, 2 3 Kak. ditambah ya 108 10 tambah eh 90. 9 sinnya kan di situ minus ya, min hmm, 1. Min min 1 plus 1 1. ditambah 1 sama dengan 0. 0 ya. Oke, berarti min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Oke, gitu. Paham ya yang ini? Hmm. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sin 360 derajat ditambah 1. Sin 360 derajat itu hasilnya 0 ya. 0 Yuk. ditambah 1 itu sama dengan 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ketemu ya koordinatnya apa aja. 0 derajat, 1 ya. Terus 90 derajat, 2. Terus berapa ini 180 derajat, 1 ya. Ini Yes. 270 derajat, 0. Yang terakhir 360 derajat, 1 ya. Kita masukin koordinat ini ke Kartesius ya. Kok ini kayak kalau firasat tuh kayak amplitudenya kayak nambah 1. Tapi kayak nggak jelas. Kayak kalau sin X aja kan dia kan 90-nya tuh 90,1. Tapi di sini Mhm. 90,2. Tapi kayak terus ini kalau di Mungkin sin nggak X kelihatan, nggak berpola ya kelihatannya. enggak Kak, sebenarnya kelihatannya Apa? berpola kok. Maksudnya kalau dibandingin sama sin X, kan kayak Ya. kalau sin X itu dia X, Y-nya 90 derajat, 1. Hmm, Tapi di sini betul. 90 90 derajat, derajat, 2. 2. Betul. Nah, berarti sin X aja biasanya gini ya. Sin 0 derajat itu 0 ya. Ini 0. Kalau yang biasa ya, sin 0 derajat itu 0. Terus 90 derajat itu biasanya 1 ya. Terus Hmm. 180 derajat itu biasanya 0. Terus 370 derajat itu biasanya min 1. Min 1. Terus 360 derajat 0. itu
0 gitu. It's like Berarti kayak geseran polanya ke apa? atas. Betul, pergeseran secara vertikal. Oke? Tapi berarti kalau plus dia geser ke atas, kalau min geser ke bawah ya, vertikal ke bawah. Betul ya. Jadi kalau misalkan positif, dia geser ke atas sebanyak satu langkah mungkin ya. Tapi kalau Hmm, negatif, dia negatif satu misalkan, dia akan ke bawah sebesar satu langkah. Tapi yang lainnya tetap gitu ya. Oke? oke. Oke, gitu ya. Jadi dia cuma ngegeser doang ya. Ini sin X, ini itu sin X. Kalau kita punya koordinat yang itu ya tadi ya. Ini kita masukin 0,1, 0 derajat, 1. Oh ya, ini mungkin harus kita tambah ya, jadi 2 ya. Kita tambahin di 2. Oh, mungkin agak ke atas. Min 2 ya, sama ini min 2 juga ya. Di bawahnya harus min 2 juga. Nah, berarti ini gimana? Sorry, bentar ya, sin X. Nah, soalnya kita masukin koordinat yang tadi kita udah dapat ya. Ini 0,1, 0 derajat, 1 itu di sini. Terus 90 derajat, 2 berarti di sini ya. Di sini dia naik sejauh satu satuan. Terus 190 derajat, 1 berarti dia di sini ya. Dia di sini. Ini di sini. Ini sorry, ini kita merahin. 90 derajat itu 2 di sini. Ini 1 ya. Terus yang eh apa si X-nya itu 270 derajat, 270 derajat itu 0 ya. Di 0. Sedangkan yang terakhir 360 derajat itu koordinatnya di 1 ya. Di 1 Hmm. berarti di sini ya. Kelihatan ya? Ini betul ya yang kata kamu bilang itu si ininya tetap Hmm. gitu. Nah, Tapi kalau misalnya kayak gini dia emang oh tapi oke Kak, aku paham sekarang. kenapa? Aku paham. Aku tuh tadi tuh sempat mikir kalau misalnya kayak gini apakah dia amplitudenya jadi akan dua tapi ternyata enggak juga ya. Karena kayak jarak Ampli dia dari yang kayak titik tengah ke paling sebenarnya atas sama yang ke rendah itu tetap satu juga ini kalau dibuktiin dilihat dari sini gitu. Tadi aku sempat kayak agak terkecoh dikit gitu. oh enggak, amplitudo tetap 1 ya. Betul. Hmm. Jadi amplitudo itu dilihat dari titik awal ke titik yang paling tinggi atau mungkin boleh kamu ambil dari titik yang paling rendah. Ini kan jaraknya 1 ya. Ini jaraknya Hmm. 1, ini jaraknya 1 gitu. Jadi dari titik 0. Jadi pokoknya amplitudo itu bukan dari sumbu X sih sebenarnya, tapi lebih ke dari titik awal ke puncak gitu. Puncak ya, Boleh kamu puncak ambil, boleh pertama. kamu ambil dari puncak atau dari titik awal ke titik minimumnya, itu boleh ya. Oke, paham paham. Mm. Jadi itu jarak ya. Pokoknya amplitudo itu sebenarnya jarak aja gitu. Ya, Jarak BTW kan dari nanti titik awal. kakak boleh nggak kak minta tolong kirim PDF-nya ini semuanya yang kayak dari pertemuan sebelumnya juga. Masih ada nggak kak? Masih sih sebenarnya. Yang mana nih? Yang ini enggak ya? Ya pokoknya Sorry. yang kelasku aja sih kak. Oke. Belum udah dihapus Maksudnya? atau aku belum kirim? Dari Aku yang yang kemarin belum kirim sih kak. Tapi oh nggak iya. apa-apa santai. Aku tuh sebenarnya udah nyatet. Aku juga nyatet. Aku ini juga ikut nyatet. Tapi aku jujur Oke. belum nyatet gambar-gambarnya. Tapi nanti aku juga mau mencoba mencatat gambarnya gitu. Walaupun sebenarnya di internet banyak. Tapi kayaknya kalau aku pernah merasakan mencatat tuh jadi lebih inget gitu. Oke. Bagus ya kamu sambil nyatet ya. Aku biasanya Ya kalau alhamdulillah. biasanya nggak sempat buat nyatet sih. Oke, bagus ya kamu ya. Alhamdulillah. Ya Nulisnya soalnya cepet. nggak kak, aku tuh nggak bisa kak. Soalnya ini aku dituntut untuk paham. Kayak mau nggak mau aku harus mencoba semua cara gitu. Nggak bisa. Soalnya kalau nggak nyatet nggak bakal paham. Halo kak. Nggak kak. Tadi aku cuman mau ngomong. Maksudnya kayak aku nyatet tuh karena aku harus paham gitu. Kalau nggak dicatat kayaknya nggak bakal paham gitu.
Iya, lebih kayak ke nggak bakal di otak tuh kayak bakal lupa. Aku paham sebenarnya yang kakak jelasin sekarang, tapi nanti bisa lupa gitu. Kayak kalau misalnya aku nyatet, lebih masuk aja gitu. Lancar kak, lancar. Iya, halo kak. Berarti belum ya? Oke. Maksudnya? Oh gitu. Oke, udah. Kenapa ini kak open ke... Oh, oh, oke. Mm-mm. Halo. Suaranya menggema kak. Halo kak. Kayaknya kakak mute. Ah, Halo? Oh iya, sorry. Ke-mute ya, maaf. tes, tes. Oke, nggak Ya, apa-apa. Tadi suaranya soalnya menggema kak. oke. Nah, sekarang, tapi ini udah kelihatan si share screen-nya, Patricia. Mm-mm. Udah ya? Udah. Nah, tadi tuh sampai ini ya pergeserannya. Pengaruh nilai ya pergeseran. Sekarang kita ke pengaruh nilainya ya. Atau mungkin Hmm. kita itu ya yang ini -2 ini pokoknya gini aja ya. Kalau sin X -2 itu artinya ke bawah sejauh 2 ya. 2 Yuk. satuan. Artinya dari sini dari 0,0 dia jadi -2 di sini ya. Artinya dia nanti intinya jadi gini ya. Set gitu ya. Oke, Ini adalah sin X -2 ya. Sorry. X-2 sebentar. gitu. Berarti. Kalau dia -2, bentar. Tetap bentuknya Bentar, aku tetap. bikin. Hmm? Hmm, Kan tadi kan digeser ke bawah tuh -2. Berarti nanti si hmm. 90 yang awalnya dia 1, dia kan kayak 1 -2 gitu. Jadi -1 gitu kah? Betul. Ya, jadi dikurangi 2 dari titik awalnya. Dari titik Hmm. yang ini ya. Ini kan di sini ya. Yang aku merahin itu sin 90 derajat. Berarti dia dikurangi sebanyak 2 ya, 2 langkah. Ini 2 langkah ya. Ini Tapi ada 2. pokoknya amplitudo tetap satu karena dia depannya tuh si Betul. A-nya 1. Betul. Oke, Oke. gitu ya. Oke. Paham ya? Gitu. Ada pertanyaan? Semoga aman. Enggak ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tulis ya si pengaruh nilai D-nya. Pengaruh nilai D. Pengaruh atau nilai D ya di nilai ini nilai C ini aku stabilin aja ya. Nilai C, nilai B, nilai A. Sekarang ke nilai D ya berarti ya. Nilai D. Nilai D. Nah, ini kalau misalkan Kak, aku soalnya aku bentar Kak, aku mau tanya. ya, Nih ya, kan aku coba ah, bandingin kalau misalnya ada fungsi sin X sama sin X min 2. Berarti hmm, kan kalau di sin X kan kayak
derajat 0 dia di 0. Berarti kalau di yang min 2 kan 0 jadinya 0 derajat koma min 2 gitu kan titiknya. Karena Betul. dia turun 2. Tapi pas 270 gimana nih? Kan oke kalau 90 dia 90,1 gitu kan. Pas Ya. di min 2 ini jadinya kayak 1 kurang 1 plus min 2 jadinya min 1 gitu kan. Dia akan di min 1 di 90 Mm. ini. Bener Ya, di nggak Kak? sini Aku ya. takut salah. Betul. Jadi Karena min dia kayak 27 dari kan 1 turun 2 gitu kan. Turun turun min 2, 2 jadi gitu. minus 3 di sininya ya. Di Nah, 270 berarti minus 3 gitu ya. betul, minus 3 ya di bawahnya. Oke ya. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Ya. Aman-aman. Nah, jadi nilai D ini aku apa ya? D ini pergeseran apa berarti, Secara Patricia? vertikal. Soalnya betul, pergeseran secara vertikal ya. Pergeseran secara vertikal. Ke atas Vertikal. atau ke bawah. Betul ya. Jadi kalau misalkan si nilai D-nya itu, ini bukan diskriminasi ya, tapi nilai D di sin, kalau D-nya itu lebih besar sama dengan, bukan lebih besar sama dengan, lebih dari 0 atau artinya positif, maka dia digeser Ke ke atas. atas, betul ya. Ke atas, sejauh, Sejauh angkanya itu. betul ya, sejauh, mungkin ya sejauh D-nya ya, gitu. Ya. Gitu. Jadi sejauh D. Eh, terus kalau misalkan D-nya kurang dari 0, ya, Digeser maka ke dia bawah digeser ke sejauh D-nya. bawah sejauh D-nya ya, sejauh D-nya. Sebenarnya ini Tapi, kenapa? nggak apa-apa. Sejauh D. Sebenarnya ini kan misalkan kan D-nya negatif ya. Sebenarnya kalau nanti kita lebih lebih tambahin lebih apa ya, lebih benernya itu ini harus kan jarak ya dia disebutnya. Jadi ini harus Oh iya, mutlakin ya. paham. Gitu. Jadi sejauh misalkan di sini minus 3, si D-nya minus 3 dikurangi 3 berarti kita geser ke bawah sejauh 3 satuan maksudnya ya. Jadi ininya harus biar lebih apa ya, lebih benar ya si si maksud maksud si kata-kata ini ya. Oke. Nah, Kalau ini juga sama gimana nih tadi kalau misalnya D-nya min ya, 3, ya minti. digesernya 3, tapi kayak karena dia min ke atas atau ke bawah gitu. Betul, Nah, ke ini karena bawah. kita mau bikin definisinya, makanya kakak harus itu apa sih kan namanya Mutlakin. kayak gitu? Mutlakin. Mutlak, dimutlakin gitu ya. Oke. Nah, tadi Eh, tuh aku gak tahu ya Kak. Ini kan apa? udah bahas nih A, B, C, D. Tadi aku Mm-mm. lihat ada kayak misalnya fx sama dengan sin x bagi 2 gitu. Sin Maksudnya X ini per kayak 2. di dalam kurungnya gitu, bukan di luarnya gitu. Oke, berarti itu kan artinya setengah X, betul nggak? Mm-mm. Sin X per 2, ini kita bisa jabarin gini, sin setengah X gitu. Sin Berarti setengah dia X yang mana? jatuhnya ke variabel B ya? Betul, dia ini B-nya gitu. Sin setengah X ini sebenarnya udah kita gambar, Patricia. Setengah X itu yang ini. I Nah, see. ya, berarti yang ini gitu ya. Ya. Jadi sin X per 2 itu bisa kita jabarin jadi sin setengah X. Oke? Jadi Oke, ini ya. sip. Artinya dia Berarti kayak ini lebih bukan renggang ya. ini Bang. Oke. Gitu. Oke, itu. Sip, Ada sip. pertanyaan? Bentar aku tuh lagi kayak ngeliat banyak grafik gitu kan di Google. Jadi aku kayak Mm-mm. tadi lagi mencari yang aku bingung sih, bentar. Kayak dia kayak grafiknya banding-bandingin juga gitu sini. Tapi yang ini udah kejawab. Bentar ya, Kak. Em, aduh, aku tuh pas SMA juga udah belajar ginian, tapi aku jujur kayak udah lupa gitu loh. Oke. Udah lupa SMA-nya di sih. Indonesia berarti atau di luar negeri Ya, juga? di Indo. Di Indo ya. Gak tahu sih Kak, aku kayaknya dulu pas SMA lebih kayak ke udah ngikutin kata guru aja gitu. Aku kayak oh gini ngitungnya gini gitu. Kan kayak dulu kayak sering ngitung juga kayak pakai yang udahlah, udahlah. Oke. Saya merasa tidak kayak bisa ngitung-hitungannya tapi aku kayak ngerasa tidak paham fully gitu. Oh, Hmm. Soalnya mungkin diskusinya gak segininya gitu sih Kak. Kayak oke. diskusi masalah dasarnya nggak selama ini gitu. Tapi Gitu kalau ya. di Jerman ini justru dasarnya tuh lama banget diskusinya Oh kebalikannya. iya, Hmm, makanya aku baru kan tahu. sama kakak kayak aku nggak tahu kakak ngajar murid lain gimana, apakah kayak gini juga. Tapi aku ngerasa aku dulu pas SMA nggak kayak gini belajarnya gitu. Oh, langsung ke intinya ya Hmm, berarti ya.